Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni adama wadiyani mim malin labtaga lahuma thalithan wala yamla'a khawfun ibnu adama illa turab." Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Semoga Allah terus menolong kita agar kita menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ketika Umayyah bin Khalaf mendengar budaknya yang hitam pekat yang bernama Bilal bin Rabah masuk Islam, Umayyah bin Khalaf ini marah besar. Maka dia menyiksa Bilal tiap hari. Bilal dibaringkan di padang mahsyar, di padang pasir yang sangat panas, dalam keadaan telanjang bulat. Setiap hari Umayyah bin Khalaf itu melakukan hal seperti itu. Tapi walaupun disiksa setiap hari, Bilal tetap istiqomah memeluk agama Islam. Setiap kali dia disiksa oleh majikannya itu, Bilal berwirid, Ahad, Ahad, Ahad. Terus diulang-ulang wiridan itu, yang artinya Allah Maha Tunggal, Allah Maha Tunggal. Setiap kali disiksa, Bilal berwirid seperti itu, Ahad, Ahad, Ahad. Dan sampai Umayyah bin Khalaf ini berputus asa di dalam menyiksa Bilal ini. Perhatikan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan zikrullah, dengan berwirid seperti itu, membuat orang menjadi pemberani. Dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, membuat orang bisa lupa kepada siksa, membuat orang bisa lupa kepada kesulitan hidup. Dengan zikrullah, membuat orang menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana yang saya baca di Al-Quran, surat 13 ayat 28, yang saya baca pada pembuka tadi, Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi
Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman, Allah memberitahu kita, hanya dengan mengingat Allah saja hati kita menjadi tenang dan tentram. Bukan uang yang membuat kita menjadi tenang dan tentram, bukan harta yang membuat kita menjadi tenang dan tentram. Uang, harta itu memang penting, tapi itu bukan segala-galanya. Tapi yang membuat kita tentram ternyata zikrullah, mengingat namanya Allah, mengingat ciptaan-ciptaan Allah, mengingat kekuasaan Allah, dan lain sebagainya. Lalu kenapa kita kok tidak bisa menjadi orang yang istiqomah berzikrullah? Kenapa kita sering lupa untuk mengingat Allah? Itu karena manusia itu sering bertindak, sering bersikap dengan menggunakan topeng atau dasa muka. Kita bersikap dengan penuh kepura-puraan. Sikap kepura-puraan itu antara lain kita sering sok pintar gitu. Kita sering sok pintar. Merasa sok suci, sok khusyuk, sok baik, sok ikhlas, dan lain-lain. Ini merupakan penyakit hati yang paling tua, yaitu penyakitnya iblis. Di Al-Quran surat ke-7 ayat 12, Allah berfirman, Allah mengabadikan kata-katanya iblis, diabadikan di dalam Al-Quran. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi ini iblis tidak taat kepada perintahnya Allah untuk bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena iblis merasa lebih baik daripada Adam. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha untuk tidak seperti iblis ya. Kita harus berusaha pintar, tapi tidak merasa pintar. Kita harus berusaha khusyuk tanpa merasa khusyuk. Kita harus berusaha baik tanpa merasa sudah baik. Kita harus berusaha mengerjakan yang penting-penting tanpa merasa menjadi orang penting. Kita harus berusaha untuk melakukan apa saja yang baik-baik tanpa merasa sudah baik. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, muka topeng yang kedua, dasa muka yang kedua adalah rakus ya. Rakus kepada harta, rakus kepada jabatan, rakus kepada pujian, rakus kepada makanan. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, saya baca artinya, seandainya seseorang itu telah memiliki 2 lembah harta, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak akan pernah puas perut manusia kecuali setelah dimasukkan ke liang lahat. Jadi ada orang yang sudah terkenal, tapi dia terus berusaha untuk terus berterkenal. Dia rakus kepada pujian. Ada orang yang sudah kaya, tapi dia berusaha terus mencari kekayaan. Apakah tidak boleh? Boleh, selama kerakusannya itu, selama mencari hartanya itu diperoleh dengan cara yang halal. Diperoleh dengan cara yang halal. Jadi tidak mencuri, tidak korupsi, dan lain sebagainya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita sering lupa berzikir itu karena kita bertindak rakus kepada kepada pujian. Dia egois berlebihan, mementingkan diri sendiri. Untuk mencapai tujuan sering mengorbankan teman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda,
Sesungguhnya akan terjadi sesudahku sifat mementingkan diri sendiri, menyampingkan orang lain. Kalau kalian menghadapi orang seperti ini, orang yang egois seperti ini, mementingkan diri ini, maka kalian tunaikan hak yang wajib atas kalian. Dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Jadi ini luar biasa nasihat Nabi ini. Walaupun kita menghadapi orang yang egois, orang yang mementingkan diri sendiri, kita tetap disarankan oleh Nabi untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Sedangkan hak-hak kita mintakan kepada Allah. Kita mintakan kepada Allah. Kita tidak menuntut orang yang egois itu untuk memenuhi hak-hak kita. Bagaimana kita bisa menuntut orang egois? Ya. Kalau dia selalu mementingkan dirinya sendiri. Jadi intinya Nabi menyuruh kita untuk tidak egois. Yang berikutnya, kita sering bisa lupa zikir itu, walaupun zikir itu memiliki beberapa keutamaan, karena kita sering bertindak dengan kepalsuan, yaitu yang keempat, yaitu suka mengundat-undat, suka mengingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin ini sukses. Orang tua sering mengundat-undat terhadap anaknya. Saat kecil disayang, saat kecil dirawat, lalu biaya sekolah dan lain sebagainya. Ketika anaknya tidak nurut, dia suka mengundat-undat. Suami kepada istri suka mengundat-undat. Istri kepada suami suka mengundat-undat. Kalau kita melakukan hal seperti ini, maka kita akan sering lupa untuk berzikir. Kita akan sering lupa untuk berzikir. Padahal ada ayatnya di Al-Quran, surat kedua ayat 264, Allah berfirman, saya baca artinya, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini artinya apa? Allah menegur kita agar kita jangan suka mengundat-undat atau menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Ini Allah mencontohkan di sini adalah perilaku sedekah. Tapi ini bisa kita anggap, ini bisa berlaku untuk kebaikan-kebaikan apa saja. Lalu yang berikutnya adalah sifat sombong. Sombong dengan keadaan fisik, sombong dengan ilmu, sombong dengan harta benda. Dan hebatnya, setan itu sering menggoda kita. Di saat kita berhutang pun, kita masih bisa bersikap sombong. Contohnya ketika kita berbelanja, kita menggunakan kartu kredit, ya. Kita sombong ya di hadapan orang. Kita bangga, kita memakai kartu kredit. Padahal hakikatnya orang yang pakai kartu kredit itu adalah utang, gitu. Luar biasa ya, luar biasa yang dilakukan setan ini ya kepada kita. Di saat berhutang pun kita dibuat bangga. Di Quran surat ke-31 ayat 18 bagian akhir, Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah sama sekali tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di hatinya ada kesombongan meskipun seberat biji sawi. Jadi kalau ada kesombongan di hati kita sedikit saja, sebesar atom, maka kita tidak akan masuk surga. Itu menurut Rasulullah. Lalu ada yang bertanya,
Sesungguhnya ada seseorang yang sangat senang kepada baju dan sandal yang bagus. Apakah itu termasuk sombong? Jadi ada orang yang suka berpakaian mewah. Lalu sahabat tadi bertanya, apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kita berpakaian mewah itu kalau niatnya untuk keindahan itu diperbolehkan oleh Nabi, diperbolehkan oleh Allah, karena Allah suka keindahan. Yang dimaksud sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, berarti kita harus berusaha untuk menghindari dasa muka ini, muka topeng, muka palsu, sikap-sikap palsu. Karena apa? Karena hal itu akan bisa membuat kita lupa untuk berzikrullah, untuk mengingat Allah. Padahal mengingat Allah itu ada banyak sekali keutamanya. Antara lain tadi yang sudah disebutkan itu, hati menjadi tenang tentram, orang jadi pemberani, orang bisa lupa kepada siksaan, orang bisa lupa kepada kesulitan hidup, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan orang yang berzikir. Itu semua bisa lupa kita lakukan karena kita suka tampil dengan dengan kepalsuan. Beberapa kepalsuan antara lain, kita itu suka yaitu sok pinter, sok suci, sok khusyuk, sok baik, sok ikhlas. Lalu rakus kepada apa? Harta, jabatan, pujian, makanan. Egois, suka undat-undat, sombong, dan penyakit-penyakit yang lain. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita latih terus menerus agar kita terhindar dari muka topeng ini, dari muka palsu ini, dari dasa muka ini. Mulai sekarang dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita latih terus. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Segala yang baik dan benar itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya, agar kita terhindar dari muka-muka topeng ini, dari muka-muka kepalsuan ini. Dan yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.